Insecure ya, jadi kalian Buat sekali ya. iya, iya. Halo semuanya, selamat datang di Podcast Ma, podcastnya anak Prawima. So, sesuai dengan tagline kita pada podcast perdana ini mengenai pemilu raya, kita sudah menghadirkan dua guest spesial, yaitu Ketua OSIS dan juga Wakil Ketua OSIS Prawima periode 2024-2025. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan aku Cinta selaku host pada podcast hari ini. Baik, apa kabar kalian berdua? Sementara saya Sehat, baik ya, puji Tuhan. Mungkin banyak nih anak atau warga Prawima yang belum tahu kalian secara jelas gitu. Siapa sih ketua OSISnya? Siapa sih wakil ketua OSISnya? Boleh dong kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, kenalin aku Silvana Darmayanti, aku dari kelas 11 Perangkat 4. Di sini aku menjabat sebagai Ketua OSIS SMK Prawima periode 2024-2025. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, saya Nika Nigdana, saya dari kelas 11 perwakilan 3. Di sini saya menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS periode 2024-2025. Salam kenal semua. Wah, keren. Nah, kalian ini kan udah melewati proses yang panjang ya, dari orasi, dari kalian promosi diri kalian di sosial media. Gimana sih rasanya gitu ya, sebelum dan sesudah kalian terpilih menjadi ketua dan juga wakil OSIS di Prawima ini? Mungkin boleh salah satu dari kalian? Kalau untuk dari segi persiapan, awalnya emang deg-degan dan juga banyak persiapan yang harus kita siapin, mulai dari visi misi, terus gimana public speaking kita nanti presentasi, dan juga gimana nanti kita membuat promosi contohnya kayak di Instagram kan. Jadi itu benar-benar untuk persiapan yang matang, dan juga kita harus siapin yang benar-benar siap nanti kalau sudah didengar audiens. Persiapan Silvana tuh berapa hari sih sebelum orasi atau promosi di publik? Kalau untuk persiapannya itu kalau nggak salah seminggu itu aku udah buat video di Instagram, dan juga untuk visi misi aku juga siapin seminggu sebelum orasi, dan juga sebelumnya pun aku udah nyiapin. Cuma kalau emang persiapannya benar-benar matangnya aku siapin seminggu sebelum orasi. Berarti sangat effort ya teman-teman. Tepuk tangan dulu dong. Nah, kalau dari wakil kita nih, Dika, gimana rasanya sesudah dan sebelum pemilu raya ini? Kalau dari saya sebelum pemilu raya ini, saya rasanya overthinking sih. Kayak ada yang milih aku, ada yang milih aku. Tapi setelah pemilu, sudah deh. Ternyata banyak juga yang milih saya, walaupun tak terlalu banyak. Lumayan lah, sekitar 107 yang memilih kami. Ya, saya rasa itu sudah cukup. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah memilih saya. Mohon maaf bila kami mengejawabkan pilihan teman-teman. Berarti ada rasa kayak kepikiran yang berkepanjangan gitu ya, kayak aduh ini gimana, tapi ternyata sudah terlewati ya Dika ya. Nah, motivasi apa sih yang bikin kalian berani melangkah sampai kalian berani nih untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS periode 2024-2025? Atau ada dukungan mungkin dari teman terdekat, keluarga, sahabat, dan lingkungan terdekat kalian? Mungkin bisa di-sharing juga kepada teman-teman yang lain. Kalau dari aku kebetulan dari kelas 10 juga udah masuk OSIS. Yang dimana itu awalnya aku nyoba karena emang pas SMP aku belum ada nyoba organisasi yang ada di sekolah aku. Itu tuh pure dari dukungan keluarga aku awalnya untuk masuk di OSIS kelas 10. Namun di kelas 11 pembina OSIS aku itu tuh mencoba untuk menyarankan aku mencalonkan sebagai ketua OSIS gitu. Awalnya juga aku tuh kayak overthinking gitu kan, takut
gimana ya, mengecewakan dan juga mungkin nggak sesuai ekspektasi orang-orang itu kan yang di sekolah. Tapi teman-teman OSIS aku juga dan juga teman-teman sekelas maupun guru-guru di sekolah juga banyak yang support. Kenapa kamu nggak nyoba aja untuk jadi calon ketua OSIS periode selanjutnya alias periode ini? Jadi ya udah, sampailah aku sekarang akhirnya bisa jadi ketua OSIS. Oh, berarti berawal dari yang pengen cari pengalaman di SMK, setelah itu karena kinerjanya bagus juga ya. Jadinya naik pangkat lah ya, menjadi calon dan sekarang sudah menjadi ketua OSIS di Prawimas. Ada nggak sih motivasi lain mungkin dari figuran kamu? Apa kamu mengidolakan seseorang yang bisa menjadi motivasi kamu untuk terus maju dan juga melangkah? So, yang motivasi aku sebagai calon ketua OSIS itu tuh pertama adalah orang-orang di sekitar aku tentunya yang mendukung, baik itu dari keluarga aku dan juga dari pihak sekolah maupun bapak ibu guru, teman-teman dan juga teman-teman OSIS yang tentunya sudah berkecimpung di organisasi OSIS tentunya pas aku kelas 10. Dan aku juga punya idola yang gimana tuh bisa dibilang kayak memotivasi aku gitu ya. Itu Kevin Wilsbom. Kalau kalian tahu, dia adalah salah satu guest Class of Champion dari ruang guru. Kebetulan idola kita itu sama ya. Jujur emang dia tuh motivasi banyak orang sih. Karena gimana cara dia menang ICU sampai 3 kali itu keren banget, dan juga apalagi dia sampai bisa kuliah di NUS sekarang ngambil jurusan chemical engineering. Itu bener-bener kayak wow banget sih, keren banget. Jadi ya dia merupakan salah satu orang yang memotivasi aku. Kalau Kak Kevin Wilsbom datang ya ke sekolah kita gitu. Kita motivasi bersama Prawima gitu ya. Keren sih emang. Motivasinya sangat-sangat banyak ya, mulai dari keluarga, teman terdekat, sampai orang yang kita nggak kenal aja bisa menjadi motivasi kita gitu loh. Karena emang memotivasi sekali gitu. Dan untuk Dika deh, Dika, ada nggak motivasi atau dukungan dari sahabat, saudara, teman, keluarga, bahkan emang guru di lingkungan sekolah ini? Ya. Tentu saya ada yang motivasi dari saya. Tanpa dukungan dari teman-teman atau guru-guru di sekolah, saya tidak akan seperti sekarang ini. Tanpa dukungan dari Pak Agus Budiarto, saya tidak akan menjadi anggota OSIS pada saat ini. Dan berkat beliaulah saya dapat menjadi wakil ketua OSIS pada saat ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Agus Budiarto yang telah mendukung saya. Tolong Pak Agus Budiarto ini ya, jangan lupa dikasih cemilan gitu sama untuk Dika. Udah menyebut gitu ya udah. Emang Pak Agus Budiarto juga merupakan salah satu pembina OSIS yang emang paling memotivasi saya juga, karena dari kinerjanya beliau juga benar-benar tulus banget. Jadi kayak apapun yang dikerjakan oleh beliau itu tuh emang hasilnya juga bagus dan nggak neko-neko gitu ya. Iya sih banget. Tapi emang Agus itu berproses banget. Berarti sebenarnya motivasi terbesar kita itu karena pembina OSIS yang sangat memotivasi gitu ya. Emang sih. Yuk Pak Agus bisa setiap periode OSIS Bapak yang jadi pembina. Oh ya. Oke. Nah, setelah kita ngomongin, tadi kan sudah perkenalan, terus juga mereka udah sharing mengenai motivasi mereka masing-masing. Nah, pasti kalian penasaran dong sama proker atau program kerja OSIS untuk kedepannya nih, kan? Apalagi kita sudah memiliki ketua dan wakil ketua yang baru. Pasti kan prokernya juga lebih menarik lagi. Nah, mungkin Silvana bisa sedikit spill lah apa sih proker yang bakal diadakan di sekolah ini? Oke, jadi kalau untuk proker yang udah dekat alias akan dilaksanakan di bulan Oktober itu adalah peringatan bulan bahasa.
Itu kalau nggak salah antara awal atau pertengahan Oktober, jangan di dulu. Tolong ditonton sampai habis ya kalau Iya. kalian mau tahu lebih detailnya lagi. Kita di sini juga ada broker untuk lomba bulan bahasa yang akan mengundang anak-anak dari SMP. Jadi menurut saya itu tuh first time sekolah kita kayaknya buat event yang mengundang adik-adik SMP gitu yang akan berlomba di sekolah kita dengan tema bulan bahasa. Jadi saya harap semoga adik-adik SMP nanti bisa banyak yang berpartisipasi dan juga bisa memperebutkan juara. Wah, berarti juga membuka kesempatan untuk adik-adik SMP ya bisa mengeluarkan bakat mereka, minat mereka yang mereka sukai. Pas itu nanti bakalan rame banget di bulan bahasa kan? Iya benar banget, karena lumayan banyak juga SMP yang saya lihat tuh, wih partisipasinya keren banget gitu, pada antusias gitu ya. Mungkin ada nggak sih salah satu lomba yang bisa di-spill di bulan bahasa? Saya spill aja, salah satunya itu adalah, ini kayaknya udah cukup bagus sih, itu adalah lomba storytelling. Storytelling. Siapa sih yang nggak tahu storytelling? Berarti menggunakan bahasa Inggris. Iya benar banget Kak. Berarti itu seru dong, sekalian kita berlomba, kita juga mengasah skill bahasa Inggris kita yang ditonton banyak orang, itu juga melatih mental banget kan pastinya. Jadi yang dimana mereka tuh biasa kan kalau storytelling tuh penilaiannya pasti mulai dari mimik wajah mereka saat membawakan, terus ketepatan pengucapan bahasa Inggris mereka, dan juga dimana kalau storytelling itu fokus juga untuk jurinya tuh tertarik gitu untuk mendengarkan cerita dari peserta lomba ini. Nah, siap-siap nih untuk adik-adik SMP, persiapannya tuh harus effort banget karena juara-juara hadiah-hadiahnya itu menarik banget. Iya, Pokoknya bener. jangan lupa partisipasinya di bulan bahasa nanti ya. Nah, itu sedikit proker yang bisa di-spill pada podcast kali ini. Udah kayak menarik banget ya sih, ada anak SMP, untuk setiap kelas juga ada lomba. Pasti nanti banyak acara-acara yang menarik juga di bulan bahasa. Jadi harus kalian ikuti, oke? Intinya stay tune aja dan kalian wajib ikut. Nah, iming-iming ya, apa sih bahasa-bahasa? Bentar, iming-iming itu apa sih? Nah, anyway, kan Silvana bakalan training ya? Iya benar banget. Training di bulan Desember. Iya benar banget. Secara Silvana ini kan adalah ketua OSIS ya, tapi dia harus melaksanakan trainingnya di bulan Desember. Nah, pasti proker atau penugasannya itu dilempar kepada Dika selaku wakil dari Silvana. Nah, gimana nih cara Dika untuk mengatur organisasi atau program kerja ini agar tetap tertata, baik walaupun bisa dibilang tanpa ketua ya, karena harus menjalankan kewajibannya untuk training. Gimana sih caranya Dika? Mungkin bisa di-spill juga. Tentu saya akan menggantikan Silvana sebagai wakil dari saya akan melaksanakan prokernya dengan baik, sebaik-baiknya. Berarti komunikasi kalian ini harus selalu terhubung ya, harus Iya benar. terjalan gitu. Karena mau nggak mau saya training dan juga Dika kan di sekolah, jadi mau nggak mau Dika tuh harus kontakkan juga sama saya karena saya event ini yang sedang berjalan nih. Terus saya juga nanya kan ke Dika persiapannya udah matang belum gitu, kayak ya udah saya sharing juga mereka lagi ngapain di sekolah, terus seberapa jauh udah persiapannya, terus lomba-lomba apa aja yang udah dilaksanain. Berarti secara luasnya seperti itu ya, kayak bakal ada komunikasi antara kalian berdua. Iya benar. Kalau kita ada tambahan mungkin spesifiknya caranya itu gimana? Kira Saya akan lebih bertanggung jawab
atau dokternya semangat dan bisa menjadi dan saya juga tidak lepas dari peran anggota. Tanpa peran anggota organisasi atau dokter tidak akan jalan dengan baik. Berarti tetap kita campur tangan anggota ya, atau OSIS untuk kerjasamanya ditingkatkan lagi, lebih sering bekerja sama lah antara ketua, wakil dan juga anggota ya. Diharap lagi tentang Iya benar-benar. Jadi itu kuncinya itu adalah komunikasi dan Iya. keakraban tuh harus emang terjalan dengan baik ya. Oke, keren sih. Berarti menjunjung adanya rasa persamaan. Sudah kayak keluarga lah sendiri di OSIS ini ya. Aduh, family. Oke. Nah, kan tadi kita udah bincang mengenai proker dan juga bagaimana cara jika Silvana di training. Nah, sekarang aku mau nanya ke kalian berdua nih. Jadi kalian bisa lah berdiskusi atau saling memberikan pendapat kalian mengenai apa sih yang bakal kalian lakuin untuk memenuhi atau melaksanakan proker ini untuk kedepannya. Jadinya apa sih yang kalian lakuin? Apakah kalian selalu berkomunikasi atau kalian juga menjunjung tinggi solidaritas, kerjasama? Bisa dijelaskan nanti? Oke, kalau dari aku sendiri, karena aku jabatannya di sini sebagai ketua OSIS dan juga Dika sebagai wakil. Jadi aku sama Dika teman-teman bakal saling komunikasi kalau misalkan ada event apapun yang akan kita adakan di sekolah tentunya. Jadi aku dan Dika wajib tahu lah bahasanya gitu ya, baru kita akan teruskan ke anggota-anggota kita yang lainnya. Terus juga memberikan arahan sama seperti itu, kita dulu yang diberitahu, baru kita akan teruskan kembali ke anggota-anggota kita untuk bagian angkatan maupun untuk adik-adik OSIS yang lainnya. Mungkin dari Dika atau sama kayak Silvana ya, kan biasanya wakil sama ketua tuh udah sefrekuensi gitu ya udah sama gitu kan. saya sebagai wakil tentu akan memberikan saran kepada Silvana dan dalam memberikan pesan. Saya juga akan bertanggung jawab kepada Silvana, pada dokter-dokternya, dan serta melakukan koordinasi kepada wakil satu dengan wakil lainnya. Berarti komunikasi itu emang harus yang paling utama dilakukan ya. Apalagi nanti kan bisa dibilang kita bakalan LDR itu gak sih, cuma Aduh, ketemu bisa via telepon gitu ya kan. Gak ketemu face to face jarang gitu ya kan. Berarti emang kuncinya di sini Iya. itu harus komunikasi yang baik antara ketua, wakil, anggota dan seluruh kekomposisan ini ya, organisasi ini. Berarti itu cara kalian supaya proker yang kalian sudah bangun, proker yang akan kita jalankan ini ya, bisa dijalankan. Dan juga apalagi aku sama Dika kebetulan juga dulu kita udah organisasi di OSIS itu udah dari kelas 10 dan juga kita juga sahabatan kan, jadi menurut aku lebih bisa diajak komunikasi sih Dika, karena apalagi kita dulu udah OSIS bareng gitu ya kan, ya meskipun dia sekarang training cuma ya bisa aja kan tetap komunikasi kayak biasanya. Jadi aku rasa aku bisa lebih berdiskusi dengan baik ya karena sahabatan juga. Soalnya Dika ini kan diam-diam ikut gitu ya, diam-diam oke, kasih saran juga yang bagus. Ya, gitu. banget. Meskipun mungkin kalau dari kalian semua tuh, kalau menurut kalian Dika tuh gimana ya? Gitu ya. Dan sekarang itu kayak Dikit. gimana dia? Jangan nervous ya Dika ya. Dari kalian tuh mungkin kiranya bakal, ternyata Kak Dika tuh dikit banget ya ngomongnya gitu. Emang dikit, cuman dia tuh gimana ya? Aksinya tuh bener-bener yang Nyata. nyata sih menurut aku. Kayak
dia diam, tapi kalau misalkan kalian mintain tolong, dia tuh bener-bener yang kayak langsung ngejalanin gitu. Jadi nggak banyak ngomong lah ya. Bener langsung ke action lah ya. Dika bilang apaan lo yang ngomong? Wah, kerja dong gitu kan. Sih tas kerjanya. Waduh, canggung banget ya rasanya ini ya. Bapak udah makan. Ah, Ya jadi mungkin kita santai aja ya, chill aja podcastnya. Berarti seperti yang tadi kita udah dengar ya, mereka bakal menjunjung rasa kerjasama, solidaritas, walaupun nanti endingnya akhirnya kita bakal LDR lah, kan ada yang training, ada yang di sekolah gitu. Mau nggak mau ya emang harus ngejalanin itu gitu kan. Keren. Tepuk tangan sih Kak. Nah, ini kalian masih mau kan berbincang-bincang lagi karena aku punya satu permintaan. Iya. Apa? Kepo ya. Jadi kalian bisa lah memberikan sepatah, dua patah, juga ucapan terima kasih atau pesan nih kepada warga Prawima mungkin untuk selalu ngikutin podcast mungkin atau yang lainnya mungkin bisa kalian sampaikan melalui podcast perdana kita kali ini. Oke, jadi mulai dari aku aja kali ya. Boleh. Karena ini adalah podcast perdana dari OSIS tentunya, aku cuma mau nyampein ke kalian semua, jangan lupa untuk kalian tuh selalu ngikutin podcast dari kita, yakni podcast Prawima, karena bakalan banyak banget video-video dan juga podcast-podcast yang akan kita laksanakan dari berbagai sumber dan juga dari berbagai narasumber tentunya. Dan kalian tuh wajib untuk nonton karena pasti ada aja hal yang akan dibahas yang sekiranya mungkin kalian butuhkan atau ingin kalian dengarkan. Dan juga aku mau ucapin terima kasih banyak ke kalian semua, khususnya teman-teman yang sudah voting aku waktu pemungutan suara untuk calon ketua OSIS. Aku berterima kasih banyak kepada kalian semua atas dukungan dan juga suara kalian, karena as ada dengan dukungan kalian, aku bisa menjabat sebagai ketua OSIS. Dan tentunya juga Dika yang kini menjadi wakil aku, supaya juga kalian bisa support Dika juga sebagai wakil aku saat aku training nanti, yang dimana dia akan menggantikan posisi sebagai ketua OSIS. Jadi sekian dari aku, terima kasih semuanya. Nah, untuk Dika nih, silahkan memberikan ucapan atau sepatah dua patah lah untuk warga Prawima. Kalau dari saya sedikit sih. Beneran sedikit ya teman-teman. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk kita menjadi versi terbaik dari diri. Jadi ini sedikit kata-kata untuk teman-teman yang suka insecure ya. Jadi kalian Quotes sekali ya. Iya, ada. Kalau nanti diperbesar ya, yang edit ya kata-katanya hari ini. Quotes of the day. Asik. Wah, keren. Mungkin satu putaran lagi sekali. Wah, thank you so much untuk Silvana dan juga Dika yang udah meluangkan waktu untuk hadir di podcast kali ini dan juga sharing mengenai persiapan, proses, motivasi kalian untuk melangkah lebih tinggi lagi menjadi ketua dan juga wakil. Selamat juga untuk Silvana yang udah terpilih menjadi ketua OSIS di periode 2024-2025, dan untuk Dika juga semangat terus untuk menjalani proker kali ini. Dan pokoknya kalian berdua itu keren banget dan emang panutan deh gitu. Jadi untuk teman-teman juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan share podcast ini karena bakalan banyak banget podcast-podcast yang menarik dan pasti narasumbernya juga berbeda-beda, dan pasti kalian mendapatkan pembelajaran atau wawasan baru dari podcast Prawima next time. So, bye-bye!